Hukum dasar yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda atau yang lebih dikenal dengan hukum Dalton. Bunyinya yaitu bila unsur-unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih untuk massa salah satu unsur yang sama, maka unsur kedua dalam masing-masing senyawa berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini bisa kita pahami dengan contoh soal. Ibu akan kasih 2 buah contoh soal untuk menjelaskan hukum Dalton berikut. Nah, contoh soal untuk hukum perbandingan berganda yang pertama, unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Senyawa 1 mengandung 28 gram nitrogen dan 32 gram oksigen, sedangkan senyawa 2 mengandung 28 nitrogen dan 64 oksigen. Tentukanlah perbandingan yang sesuai dengan hukum Dalton. Nah, di sini kamu harus memahami soal yang diberikan dan sekaligus kamu harus mengingat tentang bunyi hukumnya itu apa. Di sini dia bilang ada dua unsur nih, nitrogen dan oksigen, membentuk dua macam senyawa. Anggap dua macam senyawa itu kita namakan dia senyawa 1 dan senyawa 2. Ya kan? Nah, senyawa 1 dia dibentuk dari unsur nitrogen dan oksigen. Ya kan? Begitu juga dengan senyawa 2, dia dibentuk dari unsur nitrogen dan unsur oksigen. Di dalam soal dia bilang senyawa 1 mengandung 28 gram nitrogen. Berarti masanya nitrogen pada senyawa 1 adalah 28 gram. Kemudian dan 32 gram oksigen. Maka oksigen di senyawa 1 ada 32 gram. Nah, sedangkan di senyawa 2 mengandung 28 gram nitrogen juga. Di senyawa 2 nitrogennya sebanyak 28 gram. Kemudian oksigennya 64 gram. Nah, jadi kita bisa susun seperti ini. Yang ditanya adalah tentukanlah perbandingan yang sesuai dengan hukum Dalton. Perbandingan apa maksudnya? Perbandingan unsur yang berbeda. Kalau berdasarkan bunyi hukum Dalton, coba kita lihat. Bila unsur-unsur dapat membentuk dua macam senyawa, nah jadi unsur nitrogen oksigen membentuk dua senyawa ya. Nih, membentuk dua macam senyawa atau lebih untuk massa salah satu unsur yang sama. Jadi ada unsur pembentuk senyawa 1, senyawa 2 yang memiliki massa yang sama. Unsur apa itu? Yaitu unsur nitrogen. Unsur nitrogen pada senyawa 1 itu jumlahnya sama dengan unsur nitrogen pada senyawa 2, massanya. Maka unsur kedua dalam masing-masing senyawa berbanding maksudnya unsur kedua yang memiliki senyawa yang memiliki massa yang beda. Jadi unsur kedua dalam masing-masing senyawa yang memiliki massa yang beda. Berarti kalau dalam soal ini massa yang mana? Massa oksigen. Massa oksigen kan massanya beda. Oksigen pada senyawa pertama itu 32 gram, oksigen pada senyawa kedua adalah 64 gram. Memiliki perbandingan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi yang kita tentukan dalam hukum Dalton ini adalah perbandingan unsur yang massanya beda antara massanya pada senyawa pertama dan senyawa kedua. Nah, kalau nitrogen kan udah sama nih. Berarti yang dijadikan perbandingan adalah massa oksigen, karena massa oksigen adalah massa yang beda. Maka di sini dia bilang
Maka yang dimaksud dengan perbandingan hukum Dalton adalah perbandingan massa oksigen. Berapa itu? Berarti oksigen yang pertama, ya kan? Oksigen pada oksigen yang pertama dibanding dengan massa oksigen yang kedua. Berarti 32 dibanding 64. Nah, kamu sederhanakan ya, karena dia bilang adalah bilangan bulat dan sederhana. Kalau sederhanakan maka kita sama-sama bagi 32. Berarti sini 32 bagi 32 1, 64 bagi 32 2. Nah, jadi dia adalah perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Mengandung 60 gram X dan 320 gram senyawa Y. Sedangkan senyawa 2 mengandung 45 gram X dan 120 gram Y. Berapakah perbandingan massa unsur yang sesuai dengan hukum Dalton? Sama kayak tadi ya, ada 2 buah senyawa yang dibentuk dari unsur yang sama, yaitu X dan Y. X dan Y jika direaksikan dia akan membentuk 2 senyawa, yaitu senyawa pertama dan senyawa kedua. Ya. Senyawa pertama mengandung di dalamnya terdapat unsur X sebanyak 60 gram. Kemudian unsur Y-nya sebanyak 320 gram. Sementara yang kedua X-nya itu senyawa kedua mengandung 45 gram X. Berarti X-nya itu 45 gram dan Y 120 gram Y. Berarti ini 120. Ingat ya, berdasarkan hukum Dalton tadi ya, bila unsur-unsur dapat membentuk 2 macam senyawa atau lebih untuk massa salah satu unsur yang sama, berarti harus ada jumlah unsur yang sama, ya. Baru yang beda, unsur yang beda itu kita buat perbandingannya. Tapi di sini semua massa unsurnya beda. Kalau yang tadi kan soal sebelumnya kan yang unsur pertamanya sama-sama 28 kan. Nah, kalau ini beda nih, nggak ada yang sama. Lalu bagaimana cara kita menyesuaikan dengan hukum Dalton? Kalau kamu menemukan persoalan seperti ini tidak ada jumlah atau massa unsur yang sama, maka kamu harus menyamakan salah satu massa unsur. Jadi antara unsur X, massa unsur X dengan massa unsurnya kamu samakan. Nah, yang mana yang harus kita samakan? Unsur X atau unsur Y? Terserah, kamu mau menyamakan unsur X boleh, mau menyamakan unsur Y boleh. Tapi lebih gampangnya, lebih baik kita menyamakan massa unsur yang nilainya sedikit. Kalau ini kan ada ratusan ya, maka kita nyamakan dia yang X saja. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil. Ya, berarti yang mau kita samakan itu adalah massa unsur yang X. X di senyawa pertama dan X di senyawa kedua. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Boleh kamu kalikan atau kamu bagi. Jadi kalau misalnya yang X bagi berapa supaya nanti angkanya atau nilainya itu sama dengan X yang satunya lagi. Nah, kalau X yang ini ibu akan bagi 20. Kalau X-nya bagi 20, maka Y-nya juga kita bagi 20. Jadi kalau misalnya 60 bagi 20 nih, ya kan? Berapa? 60 bagi 20 itu hasilnya 3. Ya kan? 320 bagi 20 hasilnya, ini saya coret ya. Berarti hasilnya 16. Oh, berarti setelah disederhanakan atau sama-sama dibagi 20, maka hasilnya 3, Y-nya jadi 16. Nah, 45 ini kita bagi berapa sehingga hasilnya sama dengan yang di atas. Jadi yang kita prioritaskan yang X, karena tadi kita janjinya
yang mau kita samakan itu adalah yang X. Maka yang 45 ini kita bagi berapa biar hasilnya 3. Maka kita bagi 15. Maka hasilnya 3. Karena yang X kita bagi 15, maka yang Y-nya juga kita bagi 15. 120 bagi 15 berapa? Jawabannya adalah 8. Nah, kalau kayak gini udah sama kan? X-nya 3, X yang pada senyawa pertama 3, X pada senyawa kedua juga 3. Kalau sudah sama, maka ingat hukum Dalton, massa unsur yang sama, maka massa unsur yang beda adalah perbandingan yang menghasilkan bilangan bulat dan sederhana. Berarti yang kita bandingkan yang mana? Yang massa unsurnya beda. Berarti yang kita bandingkan adalah yang Y. Berarti perbandingan Daltonnya adalah itu berarti unsur Y di senyawa pertama itu banding unsur Y di senyawa kedua. Yang satu, yang X nggak perlu dibandingkan ya, karena dia udah sama. Jadi kita bandingkan yang Y. Unsur Y, massa unsur Y di senyawa pertama itu ada 16. Ini ya, nih ada 16. Unsur Y pada senyawa kedua ada ini ya 8. Berarti 16 banding 8. 16 banding 8 berarti ini kita sama-sama bagi berapa? Bagi 8 kan? Berarti 16 bagi 8 2, 8 bagi 8 1. Maka kita temukanlah perbandingan berdasarkan Dalton, yaitu 2 banding 1.